Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Mahmud Rudini sebagai dosen mata kuliah struktur hewan dan teman-teman semua yang hadir pada kelas pembelajaran struktur hewan pada siang hari ini. Pertama-tama, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, pada kelas siang hari ini kita akan membahas materi tentang memahami sistem otot dan aplikasinya pada ilmu lain. Saya Natasha Salsabila sebagai moderator dan presentator pertama. Bersama rekan saya di sini ada Jenny Angelica sebagai presentator kedua dan Dea Marcella sebagai presentator ketiga. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi. Sistem otot pada hewan vertebrata. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai alat gerak. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme. Nah, pada hewan-hewan vertebrata, umumnya otot memegang peranan penting dalam menggerakkan organ-organ tubuh yang berkoordinasi dengan sistem rangka. Selanjutnya, di sini ada bagian-bagian otot, di mana untuk pertama itu ada bagian sarkolema. Sarkolema adalah membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Selanjutnya, kedua itu ada sarkoplasma. Sarkoplasma ini adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Selanjutnya ada miofibril. Miofibril ini merupakan serat-serat pada otot. Terakhir ada miofilamen, di mana miofilamen ini merupakan benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Nah, pada slide ini kita akan menjelaskan tentang fungsi sistem otot, di mana untuk fungsi pertama itu ada fungsi pergerakan. Fungsi pergerakan ini adalah otot menghasilkan gerakan pada tulang, tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Nah, fungsi kedua itu penopang tubuh dan mempertahankan postur, di mana otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Selanjutnya itu ada produksi panas. Nah, produksi panas ini berfungsi sebagai kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu ada Jenny Angelica. Kepada Jenny Angelica, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, jenis-jenis otot. Yang pertama, otot lurik. Otot lurik atau otot rangka yang merupakan jenis otot yang melekat pada seluruh rangka. Cara kerjanya disadari atau sesuai kehendak. Bentuknya memanjang dengan lurik-lurik memiliki nukleus banyak yang terletak di tepi sel. Fungsi otot lurik untuk menggerakkan tulang dan melindungi kerangka dalam benturan keras. 2. Otot polos. Otot polos adalah salah satu otot yang mempunyai bentuk yang polos dan bergelondong. Cara kerjanya tidak disadari, memiliki satu nukleus yang terletak di tengah sel. Otot ini biasanya terdapat pada saluran pencernaan seperti lambung dan usus. Fungsinya melangsungkan gerak di luar kehendak, contohnya gerakan zat atau makanan pada saluran pencernaan. 3. Otot jantung. Jaringan otot jantung merupakan penyusun jantung dan vena cava yang menuju jantung. Jaringan otot ini tersusun oleh serabut-serabut lurik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan. Inti selnya terletak di tengah dan dapat berjumlah lebih dari satu. Fungsi otot jantung adalah untuk memompa darah ke jantung. Struktur otot pada Pisces. 1. Otot okulomotor yang terdapat pada mata dengan jumlah 3 pasang. 2. Otot hypobranchial terdapat pada rahang, hyoid, dan lengkung ingsan berfungsi sebagai pengembang. 3. Otot branchiomerik yang terdapat pada muka, rahang, dan lengkung ingsan berfungsi untuk pengerut. Otot yang bekerja terhadap rawan insang pada hiu ialah kelompok otot branchial yang terdiri dari otot-otot constrictor, levator, dan interqualia. 4. Otot apendikular yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dea Marcella. Oke, baiklah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur otot pada amfibi.
Tubuh katak dan vertebrata lainnya mengandung 3 macam otot daging, yaitu otot daging berserat halus, otot daging jantung, dan otot daging berserat melintang. Berbagai macam gerakan pada amfibi yaitu berenang, berjalan, meloncat, atau memanjat, melibatkan perkembangan berbagai tipe otot. Beberapa di antaranya terletak dalam tungkai itu dan berupa otot intrinsik. Dalam banyak gerakan berbagai tubuh, beberapa otot daging bereaksi bersama-sama dengan beberapa kontraksi. Koordinasi dalam hal tersebut dilaksanakan oleh sistem saraf. Tiap-tiap serat atau berkas otot mempunyai akhir ujung saraf motoris yang membawa perintah untuk merangsang. Kemudian ada struktur otot pada apes. Di sini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, burung memiliki jenis otot yang berbeda dalam mengendalikan gerak sayap, kaki, lidah, mata, telinga, leher, paru-paru, organ suara, tubuh, kulit. Secara keseluruhan, otot terkumpul di pusat tubuh. Yang kedua yaitu otot terbesar adalah otot dada atau pektoral. Otot ini membentuk gumpalan padat di dada. Otot ini menggerakkan sayap dengan kuat, terutama saat burung terbang. Yang ketiga, suprakorakoid, yaitu otot untuk mengangkat sayap, kerjanya berlawanan dengan otot dada. Otot ini terletak di bawah otot dada bagian depan. Kemudian, yang keempat ada otot lain yang berperan penting saat terbang adalah otot kulit. Otot polos pada kulit yang melekat pada hampir setiap foliket bulu dapat mengangkat, menurunkan, atau menggerakkan bulu ke arah samping, guna untuk membantu burung terbang memutar dan menukik. Yang kelima, otot tipis dan lentur pada kolumna vertebralis mengendalikan gerakan ke samping dan ke depan dari kepala dan leher. Dan yang terakhir yaitu otot besar untuk terbang, pektoral, dan otot kaki berperan penting dalam menghasilkan panas dengan menggetarkan badan. Kemudian yang terakhir ada struktur otot pada mamalia. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu musculus masseter, yaitu kanan kiri yang melekat pada rahang atas dan rahang bawah. Muskul ini kuat berguna untuk mengunyah. Yang kedua, muskul sternocephalika, yaitu kanan kiri leher memanjang, menggandeng kepala dan sternum. Dan yang terakhir yaitu musculus musculus yang terdapat pada tiap-tiap ekstremitas anterior dan posterior, berfungsi menggerakkan kaki dan bagian-bagiannya. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang sistem otot mengenai pembagian otot, fungsi otot, serta perkembangan pada otot vertebrata. Baiklah teman-teman, semoga pemaparan materi ini mudah dicerna dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.